Bab 330. Mentraktir kopi. Sepertinya ia makan banyak tadi siang, ia ingat ia sampai bersendawa. Ini hanya lewat berapa jam. Lambungnya yang kuat seperti sapi. Yang mana yang kau suka? Yengki telah berjalan dengan santai dan berdiri di dekat Stella, berdiri di belakangnya. Gadis itu sangat kecil, tubuhnya termasuk mungil, ia seperti berada dalam pelukannya. Tatapan mata Yengki semakin dalam. Mata Stella sangat besar, ia menunjuk ke bawah dan terus menunjuk, iya itu. Itu, tiramisu. Para siswa yang bekerja paruh waktu di sana tersenyum manis memandangi pasangan itu. Wah, lelaki itu sangat tampan, hei, bukan ini mahasiswa tingkat 2 yang terkenal, Yengki. Wajah siswa perempuan itu langsung memerah. Hai, kamu mau yang ini? Stella segera mengangguk, iya. 2 ya. Siswa perempuan itu pun merasa canggung. 2. Kau makan begitu banyak. Ini sangat mudah membuat orang gemuk. Kau tidak takut gemuk? Stella menyipitkan mata dan tersenyum, aku tidak takut gemuk, toh, aku sudah sangat gemuk. Bukankah di sini masih ada Kak Yengki? Kak Yengki, kau juga makan 1. Siswa perempuan itu dan Yengki tidak bisa menahan senyum. Orang seperti Stella yang mengakui bahwa dirinya sangat gemuk. Sangatlah sedikit. Lagi pula dia sama sekali tidak gemuk. Stella, kamu sama sekali tidak gemuk, tidak apa-apa. Makan saja sepuasnya. Yengki memicingkan matanya dan menatapi Stella, matanya dipenuhi dengan rasa suka. Membuat para siswi di sana tidak bisa menahan rasa cemburu. Keduanya duduk di meja dekat jendela, Stella mendorong sepotong kue untuk Yengki. Nih, Kak Yengki, kamu juga makan. Yengki tertegun sejenak dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku tidak suka makan yang manis-manis, kamu makan saja. Oh, sayang sekali, ini benar-benar sangat enak. Kak Yengki, kalau kamu tidak makan, aku akan menghabiskannya. Ekspresi wajah Stella berubah-ubah, ia segera tersenyum lagi, dan dengan gembira menarik semua kue ke depannya. Hal itu terlihat seperti anak kucing yang melindungi makanannya. Sangat imut. Yengki terbengong memandangi wajah, mata dan mulutnya yang bulat itu. Seolah ada sesuatu yang menabrak hatinya dengan keras. Stella tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat romantis. Para siswa di kampus ini, hanya pasangan yang akan datang ke sini untuk beristirahat. Ia tampak tenang dan dengan gembira memakan kue yang disukainya. Sama sekali tidak menyadari tatapan mata pria yang sedang duduk di depannya. Yengki malah sama sekali berbeda. Dia menatap gadis di depannya dengan lembut, suasana hatinya selembut rumput laut. Kak Yengki, kau juga di sini. Ada pasangan yang masuk, pria itu menyadari Yengki ada di sini, tiba-tiba terkejut dan menatapi Yengki, kemudian memandangi gadis yang tengah duduk di depannya. Wow, ternyata Yengki sudah punya pacar. Kemudian pria itu tertawa, hehe, Kak Yengki, ini. Kau tidak memperkenalkannya. Oh, kau juga di sini. Yengki mengangguk dan tidak berdiri, jelas pria yang menyapanya ini adalah juniornya. Yengki pun panik mendengar pria itu memintanya untuk memperkenalkan Stella, ia pun bergegas melirik Stella. Stella menjilati krim yang ada di bibirnya dan mengangkat kepalanya, sepasang mata yang besar dan bulat menatapi Yengki dengan kebingungan. Ia bahkan tidak mengerti situasinya. Detak jantung Yengki berdenyut dengan cepat melihat reaksi Stella yang imut, dia menunjuk Stella dan berkata. Ini adalah Stella dari jurusan seni semester 1. Kami awalnya lulusan dari sekolah yang sama. Dia tidak mengatakan bahwa Stella adalah pacarnya, tetapi dia mengatakan bahwa mereka berasal dari sekolah yang sama, membuat orang berpikir sembarangan. Oh, ternyata kakak kelas yang tengah menunggu cinta adik kelasnya. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah seolah-olah menyadari sesuatu, lalu ia memberi hormat kepada Stella. Hai. Senang bertemu Anda, aku dari jurusan teknik mesin semester 2. Stella terkejut dan segera berdiri. Oh, hai. Oh semester 2, kenapa kau begitu hormat padaku? Masih memberi hormat juga padanya. Sungguh bocah yang aneh. Bocah itu tampak canggung. Maklum saja, dia ikut Yengki mengerjakan soal. Jangan dilihat hanya semester 2, tetapi selisih antara yang berbakat dan yang biasa-biasa saja. Seperti beberapa semester.
Oleh karena itu, meskipun Yengki hanya semester 2, tetapi banyak siswa semester 3 yang terkesan olehnya. Bocah itu menggaruk-garuk kepalanya, menciutkan lehernya, tersenyum dengan tidak enak hati dan berkata, "Kalau begitu, kakak ipar, sampai ketemu nanti. Kami ke sana dulu." Stella melambaikan tangan, oke, sampai jumpa. Nanti." Ia pun kembali duduk, lalu ia mengerutkan kening dan bertanya, "Hah? Kenapa dia memanggilku kakak ipar tadi?" Uhuk. Yengki pura-pura batuk untuk menghindari pertanyaannya. "Mengapa memanggilmu kakak ipar? Kamu rasa, siapa yang menyuruhmu duduk bersamaku di kafe pasangan ini? Lagi pula Yengki belum pernah ke sini sejak masuk universitas ini." Stella melirik Yengki, sungguh aneh, Yengki tampak sedikit tersipu, dia baik-baik saja kan ya? Bodoh amat, makanan enak sudah di depan mata, ia tidak akan menunda waktunya yang berharga dan memakannya dengan lahap. Saat Stella tengah makan dengan lezat, ia mendengar ada dua orang yang berdebat dan masuk. "Kau sangat menyebalkan. Siapa yang menyuruhmu mengikutiku?" bising Gasih. Lina menyingkirkan lengannya dengan keras, berusaha melepaskan pria yang menarik lengannya. Sayang sekali, pria itu terlalu besar dan kuat, dia bukan hanya menahan lengannya, tetapi juga menahan seluruh tubuhnya ke dalam pelukannya. "Kamu jangan lain di mulut lain di hati, aku tahu kalian para wanita suka berkata tidak sesuai dengan kata hati, sebenarnya kamu merindukanku, kan? Kau kegeran. Sana minggir. Tidak mau? Jika kamu pergi baru aku akan ikut." Lina hampir gila diikuti terus oleh Lai, ia langsung duduk di kursi. Marah sampai terengah-engah seperti seekor sapi tua. Dan Lai tetap tersenyum dengan ramah, ia memanggil pelayan dan berkata, "Aku mau 2 cangkir kopi." Lalu wajah tampannya menoleh ke arah Lina dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu paling suka minum kopi dengan 2 biji gula, kamu lihat betapa perhatiannya diriku padamu, semua ini menunjukkan bahwa kamu ada di hatiku." Mulut Stella terisi penuh dengan kue, matanya tercengang menatapi Lina dan Lai. Kenapa 2 orang ini? Kalau sekali bertemu bukan kayu bakar pasti api. Tidak ada hentinya. Kalau bukan berantem pasti berkelahi. Tidak seperti dirinya dan si Cengeng Chen. Mereka berdua tahu jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Si Cengeng Chen begitu kuat dan tidak terkalahkan, ia juga tidak memiliki kekuatan fisik dan mental untuk bertengkar dengannya, jadi ia hanya bisa membiarkannya membulinya saja. Hais, kasihannya diriku. Kelinci putih kecil itu juga berhayal bisa mengalahkan serigala jahat yang besar itu. Namun Stella sangat optimis, lupakan saja, ia tidak seperti Lina, jika membiarkannya membuli orang ia juga tidak tahu bagaimana caranya. "Lina, kau juga di sini. Sungguh kebetulan." Stella berteriak dengan samar. Mendengar teriakannya Lina dan Lai pun menatap ke arahnya. Mata Lina pun bersinar, ia segera tersenyum dan melambaikan tangan kepada Stella, "Hai, kekasih kecilku juga ada di sini." Lai cemberut, "Dia kekasihmu. Bagaimana denganku? Kau apapun bukan?" Lina berkata tanpa berkedip. Lai mengertakkan giginya karena emosi. Tiba-tiba matanya memelotot, ia menatap Yengki dengan curiga dan bertanya, siapa dia? Stella baru masuk sudah dapat cowok baru." Seharusnya Stella memberitahu Lai bahwa Yengki adalah kakak kelas mereka pas SMA, karena saat ini ia sedang ngambek dengan Lai, jadi ia berkata dengan emosi. "Kenapa kalau iya? Siapa yang menetapkan hanya laki-laki yang boleh tidur dengan wanita yang berbeda-beda? Kami perempuan tidak boleh." Lai terkejut. Ya Tuhan, Stella benar-benar selingkuh di belakang William. Sungguh tidak menyangka seorang gadis kecil yang sejujur dan sepintar Stella bisa seperti itu. Tidak bisa ini, aku harus segera memberitahu William." Lina malas mempedulikan Lai, ia berjalan ke meja Stella. "Stella, bolehkah aku semeja dengan kalian? Kalian tidak keberatan kan?" tanya Lina, tetapi sebelum mereka menjawab ia sudah duduk duluan. Stella menyipitkan matanya sambil tersenyum, "Tentu saja aku senang kau di sini. Lina, kau suruh Lai duduk di sini juga, aku traktir kalian minum kopi." Lina dengan cepat melirik ke arah Lai, matanya penuh dengan amarah dan dengan emosi berkata, "Untuk apa memanggilnya? Aku tidak kenal dia."
Stella tidak menyadari bahwa Lina sedang marah, ia mengguncang lengan Lina dan berkata sambil tersenyum. Hais, di depan Kak Yengki kau masih sungkan, cepat panggil dia datang, mumpung aku yang traktir. Lina menarik tangan Stella dan berkata dengan dingin. Aku tidak mendapat uang bayaran sebagai nyonya kedua, jangan memancingku. Aku miskin. Bab 331. Makan melanggar hukum. Yengki terkejut mendengar kata-kata Lina. Uang bayaran sebagai nyonya kedua. Siapa yang dimaksud Lina? Jangan-jangan, mungkinkah maksudnya Stella? Apakah Stella mendapat uang bayaran sebagai nyonya kedua? Wajah Yengki tiba-tiba menjadi pucat. Stella adalah wanita yang ceroboh, ia sama sekali tidak memperhatikan perkataan Lina, ia berdiri dan melambai tangan pada Lai yang tengah mengerutkan kening di sana, lalu berteriak. Lai, ayo ke sini. Lina menarik Stella dengan wajah merah untuk menghentikannya. Hais, buat apa kau memanggilnya, aku tidak kenal dengannya. Untuk apa kau memanggil orang asing ke sini? Stella, aku benci kau. Kau menyebalkan. Lai berjalan menuju meja mereka. Hanya saja matanya terlihat seperti anjing polisi, ia menatap dan mengamati Yengki. Lai berdiri di samping Yengki, ia tersenyum dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Hai, aku Lai. Yengki segera berdiri, ia melihat tatapan mata Lai seperti melihat musuhnya, ia hanya merasa aneh, padahal ia tidak ada hubungan apapun dengan Lina. Yengki mana mungkin bisa tahu bahwa Lai marah demi temannya. Hai, Tuan Lai, sudah lama mendengar namamu. Aku Yengki. Tangan kedua pria itu saling bersalaman. Hanya saja saat salaman, keduanya tiba-tiba mengeluarkan tenaga ekstra. Sampai Stella berkedip dengan penasaran dan berkata, apakah kalian berdua harus bersalaman selama itu? Keduanya baru melepaskan tangannya dengan canggung. Handoko siapamu? Itu adalah abangku, aku anak ketiga. Oh, kamu putra ketiga, aku pernah dengar, hehe, dari kecil sudah sangat pintar. Lai tersenyum, aku dan abangmu Handoko adalah teman baik. Sebenarnya tidak termasuk teman juga, hanya sama-sama adalah bos besar. Lina meminum kopinya, wajahnya pun menjadi hitam. Buat apa sesombong itu, urusan Kak Yengki kami juga perlu kau ikut campur. Kau kira kau siapa? Hanya Stella yang tidak menyadari apapun, ia bahkan berkata dengan gembira. Wow, kalian berdua juga kenal. Baguslah, dunia ini sangat kecil, Lai, kau duduk juga. Lai pun duduk dan memandangi Yengki, anak ketiga dari keluarga Mo sudah sangat cerdas dari kecil, dengar-dengar setiap ayahnya punya masalah yang tidak bisa diselesaikan, dia pasti akan memberikan ide yang bagus, padahal waktu itu dia baru berusia 12 tahun, dan dia juga langsung mendapat pujian dari dunia industri. Oleh karena itu, kecerdasan anak ketiga dari keluarga Mo telah lama dikenal. Stella bersama dengan anak ketiga dari keluarga Mo. Tampaknya saingan William agak kuat. Yengki, apakah kau tidak penasaran mengapa aku bisa kenal dengan Stella? Lai berkata dengan sengaja. Ia baru saja ingin melanjutkan, karena Stella adalah teman wanitaku. Sayangnya, Yengki sangat pintar, ia tersenyum ringan. Orang bisa saling kenal tidaklah heran, lagi pula Stella sangat imut pasti punya banyak teman. Yengki tersenyum lembut pada Stella, dan Stella juga mengangguk dengan gembira. Kata-kata Kak Yengki memang masuk akal. Kenal karena jodoh barulah bisa menjadi teman. Wajah Lai menjadi hitam karena kerjasama mereka berdua. Kemudian ia berkata kepada Stella, Stella, tahukah kau bahwa kafe ini hanya untuk pasangan? Maksudnya adalah, dasar Stella gadis bodoh, apa hubungan kau dengan Yengki, kenapa kau datang ke sini dengannya? Akhirnya mata Stella memelotot, wajahnya penuh dengan keraguan, kemudian ia mengedipkan matanya dan dengan polos berkata, kalau bukan pasangan makan di sini melanggar hukum. Lai pun terdiam. Dia akhirnya mengakui bahwa kadang Stella memang benar-benar kuat. Kalian makan saja, aku masih ada urusan sore ini, aku duluan. Sampai jumpa Kak Yengki, kapan-kapan kita pergi karaoke dan bermain bareng. Lina tersenyum ke arah Stella dan Yengki, lalu ia berdiri dan pergi. Sampai ketemu lagi, Stella melambaikan tangannya dengan gembira. Ia masih mengambil kue untuk dimakan.
Yengki pun segera berdiri dan mengantar Lina dengan ramah. Lina, kapan-kapan aku akan mengajakmu keluar dan bermain. Lina mengangguk dan tersenyum. Senyumnya membuat Lai merasa tidak nyaman. Tampak tidak nyaman seperti wanitanya mengedipkan mata pada pria lain di hadapannya. Lai pun segera berdiri. Ia segera mengejarnya dan menabrak Yengki. Lina, aku pergi bersamamu. Aku tidak mengenalmu. Lina cemberut pada Lai dan berlari duluan. Lai menggertakkan gigi dengan marah, ia berdiri di sebelah Yengki dan berbisik, Yengki, kau lebih baik jangan berpikir untuk mendekati Stella. Lai, gadis yang kau incar adalah Lina, kan? Urusan lain tolong jangan ikut campur, jawab Yengki dengan suara rendah. Terlihat ia masih tersenyum dengan santai, sama sekali tidak terlihat emosi dari wajahnya. Lai tertegun, saat ia masih ingin mengatakan sesuatu, Yengki telah berbalik dan kembali ke dalam. Bocah sialan. Ternyata dia sudah tahu. Dia tahu Stella sudah menjadi milik orang lain, tapi masih berani-beraninya dia. Dasar bocah, tunggu saja kau, aku akan beritahu William. Kau tinggal tunggu mati saja. Lai bergumam sendiri dan pergi mengejar Lina. Stella, apakah asrama barumu sudah dibereskan? Bagaimana kalau aku membantumu membersihkan asrama setelah makan malam? Yengki dan Stella berjalan keluar dari kafe secara berdampingan sambil bertanya kepada gadis kecil itu. Oh, boleh. Barang aku dan Lina belum dibereskan. Stella sangat mudah puas, ia tersenyum dan menggaruk kepalanya, ia memiringkan kepalanya dan menatap Yengki, lalu berkata. Kak Yengki, kamu sangat baik, betapa bahagianya mempunyai seorang kakak kelas. Haha, kalau tidak mau menjadi kakak kelasmu. Yengki tidak bisa menahan dan berbisik. Hah? Apa katamu? Kak Yengki. Hehe, tidak ada apa-apa. Yengki tersenyum dan menutupinya. Ia melihat Stella kembali ke kelasnya, senyum Stella perlahan menghilang. Stella yang ia tunggu selama 3 tahun, apakah benar-benar memiliki hubungan dengan William? Yengki mengerutkan kening dan berjalan di kampus. Ia merenung. Stella digosipkan sebagai putri organisasi bawah tanah. Lalu dia dan Lina tiba-tiba pindah ke villa dosen. Dan tatapan mata Lai terhadapnya tadi. Kesimpulan dari semua ini, Stella memiliki hubungan dengan orang yang berstatus. Stella, aku mengizinkanmu salah arah, yang penting pada akhirnya kamu bisa berjalan ke arahku. Yengki mengambil keputusan dan mengepalkan tangannya. Sedikit sekali percakapan di antara keduanya, terutama William yang sunyi seperti gunung es. Di depan Stella ia banyak berbicara, namun ketika bersama Fanny Wang, ia sama sekali tidak punya keinginan untuk berbicara. William melihat jam tangannya 2 kali berturut-turut. Kesabarannya yang terlihat di antara kedua alisnya telah menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Apakah bersamaku benar-benar membuatmu tidak nyaman? Bahkan tidak ingin berbicara sepatah kata pun padaku. Padahal sekedar membahas sesuatu saja. Fanny Wang cemberut. Ia menundukkan kepalanya dan memainkan tisu, kemudian ia diam-diam mengangkat matanya dan melihat pria tampan itu. Fanny Wang lagi-lagi gemetaran oleh tatapan matanya yang dingin dan acuh tak acuh. Walaupun William cuek dan kejam, ia tetap ingin mendapatkannya. Tadi, dia sudah meminumnya. Haha, sudah berhasil setengah. Memikirkan hal ini, Fanny Wang pun tersenyum. Apa yang membuatmu diam-diam senang? Mendadak William memecah kesunyian dan bertanya pada Fanny Wang dengan dingin. Ah! Fanny Wang terkejut, ia dengan panik melihat William, ia baru menyadari bahwa William sama sekali tidak memandangnya, dia hanya melihat keluar jendela. Terlihat sedikit penghinaan dari wajahnya yang tampan, bibir tipisnya terlihat angkuh. Dia tidak melihatnya saja bisa melihat perubahan ekspresinya. Aku mana ada? Fanny Wang menggenggam jari-jarinya dan mengangkat alisnya. Tentu saja ia diam-diam merasa senang, tetapi ia pasti tidak akan mengakuinya. William memutar kepalanya dengan pelan, kemudian perlahan matanya menatap ke wajah Fanny Wang. Tatapannya sangat datar, seolah-olah menatapnya, tapi juga seperti tidak melihat apapun. Sangat singkat, di mata William tidak ada dia sama sekali. Nona Wang, sejak kau kembali dari luar negeri, pikiranmu menjolak, apakah di luar negeri? Ada hal yang menyenangkan.
Berbicara tentang kata, hal yang menyenangkan, mata William tiba-tiba menjadi tajam dan kejam. Seolah-olah dua pisau tajam mengarah pada Fanny Wang. Hoh! Membuat Fanny Wang tidak tahan untuk mundur ke belakang dan gemetaran, diam-diam ia mengambil napas. Tatapan yang mengerikan. Jangan-jangan, dia menyadari sesuatu. Tidak, tidak ada. Bukannya hanya keluar dan refreshing. Oh! William menurunkan matanya dan menyembunyikan tatapannya, sinar cahaya masuk melalui jendela, dengan lembut mengenai wajah William, hidungnya terlihat indah. Bibirnya terlihat semakin indah dan seksi. Bab 332. Pria yang susah ditebak. Dalam situasi seperti ini, Fanny Wang masih tetap saja terpesona dan terpikat oleh William. Bibirnya benar-benar seksi dan jahat. Jika William mengsatuumnya dengan keras, mungkin ia akan kecanduan sampai mati. Fanny Wang tanpa sadar terbengong, tampak terlihat sedikit tercengang. William memainkan HP di tangannya dengan sangat lincah, dari gerakannya dapat dilihat bahwa orang ini juga sangat lincah dalam memegang pistol. William pun perlahan berdiri, matanya menoleh keluar dan berkata dengan nada dingin, "Nona Wang, pemandangan Sun River pasti sangat indah kan?" Ah! Fanny Wang tengah mengikuti gerakan William, ia juga berdiri, tetapi ketika ia mendengar nama, Sun River, ia pun jadi membeku seolah-olah disambar oleh petir. Sun River, Sun River, Sun River. Ia sudah melakukan beberapa kali transit selama perjalanan, ia juga telah menyamar dengan mengubah identitas dan penampilannya, baru ke Sun River semua usaha yang ia lakukan, seharusnya tidak akan terlacak oleh siapapun. Bagaimana bisa? William mengetahui bahwa ia pergi ke Sun River. Jantung Fanny Wang berdetak bagaikan drum, tangan dan kakinya pun jadi mati rasa. Ia dengan cepat mengibaskan bulu matanya dan segera melihat ekspresi William, ia ingin melihat keputusannya dari wajahnya. Sayangnya, William bahkan tidak memandangnya, dia tetap dengan angkuh menaikkan dagunya. Fanny Wang mengerutkan keningnya, merasa tidak berdaya. Itu, sebenarnya aku pergi. Oke. Saatnya pergi, waktunya sudah lumayan, wartawan di luar sedang menunggu, ayo pergi. William tidak memberi Fanny Wang kesempatan untuk menjelaskannya, seolah-olah dia tahu semuanya, dan tidak perlu dibahas lagi. Semakin dia seperti ini, semakin membuat Fanny Wang panik. Digaluk oleh William membuatnya merasa kedinginan. Ia bersandar di badan pria tampan yang luar biasa ini, ia bahkan tidak menemukan kehangatan sedikit pun. Dia lebih dingin lagi dari es batu. Pria yang sangat mengerikan. Membuat orang merasa dia pria yang menyeramkan dan sulit ditebak. Sampai mereka berjalan keluar dari hotel, Fanny Wang masih tampak sangat panik, cara jalannya saja agak berantakan. Hais! Tanpa sengaja Fanny Wang menginjak salah tangga, kakinya lemas dan tubuhnya bengkok ke samping. Hati-hati, sayang. William segera mentigaluk tubuhnya, menopangnya dan kemudian meletakkan selendang di bahunya. Terima kasih. Fanny Wang memaksa tersenyum pada William, ia percaya bahwa senyumnya pasti sangat jelek. Mata William bersinar dan menatapnya, matanya yang dalam itu seperti mata air ajaib yang menarik semua pandangannya. Kau dengan aku masih bilang terima kasih. Tentu saja aku harus melindungi orang yang kucintai. William memeluk bahu Fanny Wang dan berjalan menuju mobil. Ceklek, ceklek, ceklek. Ada banyak kamera yang memotret mereka berdua. Tentu saja, kata-kata penuh perhatian dari William semuanya terekam dalam alat perekam suara para wartawan. Tuan William, benarkah Anda akan bertunangan secara bersamaan dengan dua wanita cantik? Seorang wartawan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Sid. William tiba-tiba berbalik dan menatap wartawan itu dengan seram. Tatapan yang angkuh dan emosi itu membuat semua wartawan ketakutan dan gemetaran. Lihat, ini baru ketua grup mafia. Aura ini memang mengerikan. Lain kali jangan menanyakan masalah tunangan di tempat umum. Fanny Wang di dalam mobil, ia melirik William. Saat ini dia masih tetap terlihat murung. Kenapa dia menjadi begitu kesal ketika menyebutkan masalah pertunangannya? Sepertinya masih tetap karena Stella. Juliana tengah jalan-jalan di mall bersama dua bawahannya. Melihat-lihat pakaian dan gaun, terlihat sangat santai. 3 hari lagi dia akan bertunangan.
Hehehe, setiap memikirkan masalah pernikahan pasti sangat senang, yang penting suasana hati senang, melihat apapun rasanya bagus. Juliana berbicara sendiri, ia tidak bisa menahan senyum. Setiap memikirkan masalah pertunangan, dan teringat si tua Chen setuju bahwa malam pertunangan, ia boleh pindah ke kediaman William. Ia pun sangat bersemangat. William, tidak peduli apakah kau bersedia atau tidak, aku tetap akan melompat ke tempat tidurmu, dan mempergunakan hakku sebagai nyonya. Aku ingin menikmati tubuhmu dengan baik. Benaknya pun muncul wajah William yang tampan itu, Juliana pun kembali tersenyum dengan bangga. Tiba-tiba Juliana mengerutkan wajahnya. Ia terhenti lalu menggigit bibirnya dan mengerutkan kening, tampak seperti tidak nyaman. Ia menghela nafas, melihat sekeliling dan mengambil sebuah gaun, lalu ia berjalan ke kamar pas yang terdekat dengannya. Begitu masuk ia menutup pintu, lalu segera membuang gaunnya. Ia mengangkat gaunnya, memasukkan tangan ke dalam celet nade etlamnya, dan menggaruknya dengan kuat. Gatal sekali. Ia menggaruk hutan belantaranya dan masih tetap gatal, bahkan bagian terdalam juga sangat gatal. Juliana membuka kakinya, memasukkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut. Sangat gatal. Kenapa begitu gatal? Apakah karena ada penyakit ginekologis? Ada peradangan? Jelas-jelas sudah ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan hari itu, katanya tidak ada masalah. Dokter mengatakan bahwa ia hanya peradangan karena alergi di bagian luar, bukan masalah besar. Tapi kenapa hari ini begitu gatal? Masak harus pergi ke rumah sakit lagi. Akhirnya, rasa gatal yang luar biasa itu berangsur-angsur menghilang. Juliana pun menghentikan gerakannya dan menghela napas panjang. Bagian ini sangat menyebalkan. Ini tidak seperti punggung gatal masih bisa meminta orang untuk menggaruknya. Tapi bagian ini hanya bisa menggaruknya sendiri. Juliana berjalan keluar dari kamar pas. Ia tidak ada niat lagi untuk lanjut berbelanja di mall, ia pergi dengan wajahnya yang hitam. Berita mengenai makan siang William dan Fanny Wang yang romantis, sekali lagi menjadi berita utama dan memenuhi semua surat kabar. Seperti biasa wajah William pasti dibikin buram, tetapi sosok tubuhnya yang gagah tidak akan bisa ditiru oleh siapapun, bagaimanapun tidak semua orang bisa melatih tubuhnya sampai sesempurna itu. Sungguh menyebalkan. Dia anggap Stella apa? Mainannya apa? Aku sangat marah. Setelah membaca berita itu, Lina melemparkan koran itu ke tanah dengan keras. Ia masih belum merasa lega, dan menginjaknya beberapa kali. Hei, nenekku, ini koran yang baru saja kubeli tadi. Aku saja belum sempat membacanya, kenapa kau begitu kejam? Berapa harganya? Aku akan menggantinya. Dasar pelit. Pelit sekali, Lina meletakkan kedua tangannya di pinggang dan memandangi bocah itu. Begitu bocah itu mendengar kata-kata Lina, dia diambil beberapa kantong lagi dan berkata dengan wajah tersenyum, hehe, lempar saja, teruskan saja. Lakukan sesukamu, aku akan diam saja, oke. Harus patuh, jangan sampai membuat Lina marah. Gadis yang sudah memukuli Sheina dan masih bebas dari buronan. Lina menginjak-injak dan tiba-tiba menjerit. Laki-laki tidak ada yang baik. Dasar Marga Chen, kau benar-benar sampah yang tak punya hati. Jika kau membuat temanku menangis, aku akan mengutuk kau tidak punya putra satupun. Hei, jangan gara-gara satu pria kami juga ikutan kena, aku pria baik-baik, aku sangat baik. Bocah itu memukuli dadanya dengan keras. Lina memandanginya dengan seram, seolah-olah ia melihat tubuh Telet Jang orang lain, dan tatapan matanya sangat muram. Baik kepalamu, apakah bulumu sudah tumbuh semua? Minggir. Lina memutuskan untuk pergi mencari Stella dan mengobrol dengannya, namun begitu ia memasuki asrama, ia menyadari bahwa rumah baru mereka ada seorang pria. Lina melihat lampu-lampu di villa menyala dengan terang, ia membuka kunci pintu dengan pelan-pelan, dan berjalan masuk dengan tenang. Wow! Ia tercengang di depan pintu. Rumah menjadi sangat bersih. Tidak bisa hanya mengatakan rumah ini bersih. Seharusnya rapi, kinclong dan sangat bersih. Lina memelotot dan menatapi lantai di bawah kakinya, sangat kinclong. Seperti cermin. Ia mendengarkan dengan seksama, tampaknya ada suara pria di dalam rumah. Lina segera mengepalkan tangannya, ada yang berbuat mesum.
Lina dengan cepat mengganti sepatunya dan berjalan menuju suara itu. Ong, ini arah ke kamar tidur. Ong, kamar Stella. Kamar, kamar, kamar. Sungguh, ada Pem 3 Suman. Lina menggelengkan telinganya dan dengan hati-hati ia menguping dari pintu kamar Stella. Ah, jangan, jangan, tidak bisa begitu. Suara Stella terdengar manja. Hanya perlu lebih kuat lagi. Suara seorang pria. Ah, tidak bisa. Sudah, jangan lakukan lagi. Ayo lebih semangat lagi. Apa yang jangan dilakukan? Apa yang harus lebih kuat lagi? Jantung Lina hampir melompat keluar dari dadanya. Tak menyangka, benar-benar tak menyangka Stella bisa seperti ini. Lina tidak bisa menahan untuk tidak memikirkan yang tidak-tidak. Ya, aku tidak tahu, di antara mereka berdua, siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Lina penasaran. Tidak peduli lagi, masuk dan lihat saja. Lina tidak berani bernapas dan membuka sedikit pintu kamar Stella. Tetapi ia tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang pria di sebelahnya. Ah! Ong! Pria mana yang menyelinap masuk ke sini? Kau! Siapa kau? Belum sempat keluar dari mulut Lina, pria itu malah berteriak lebih keras lagi daripadanya, apa yang sedang terjadi di dalam. Brak! Pintu pun terbuka. Lina pun tercengang. Ia datang untuk melihat pertunjukan, dan yang ini malah datang untuk menangkapnya.